Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang Puskesmas kembali di Puskesmas Kuretaji di podcast Ciloteh Sehati. Ciloteh Sehati. Sehat itu berarti loh. Terima kasih. Kali ini kita sahabat sehat kita dengan narasumber yang sangat kompeten. Kali ini sahabat sehat kita akan membahas mengenai kehamilan, edukasi tentang 4 terlalu. Sebagaimana sebelumnya Pak, bahwa Puskesmas Kuretaji mempunyai inovasi Sakinah Forte. Jadi Sakinah Forte ini adalah stop angka kematian ibu dengan kegiatan 4 terlalu. Forte-nya berarti 4 terlalu keluarnya gitu ya Pak. Jadi kegiatannya itu ada nanti edukasi, ada pemantauan kehamilan berisiko, kemudian ambulan desa. Alhamdulillah kegiatan ini udah berlangsung selama 2 tahun. Jadi untuk memperkuat inovasi ini kita juga melakukan edukasi melalui langsung dan juga melalui media sosial seperti saat ini. Baik sahabat sehat, sebentar kami akan membacakan CV dari narasumber kita kali ini. Narasumber kita kali ini adalah Bapak Dr. Mutiara Islami, SPOGK, yang lahir di Padang 19 Desember 1972. Dan Bapak ini saat ini adalah Direktur Rumah Sakit M. Yamin Pariaman ya Pak ya. Dan pengalaman kerja beliau lumayan lama, yaitu dari dulunya adalah dokter di Puskesmas yang pertama kali di mana Pak? Di Kota Bangku. Sungai Gerining ya Pak. Kabupaten. Ya. Dan setelah itu juga ada pengalaman lain, udah berpindah beberapa kali sampai akhirnya jadi Direktur Rumah Sakit ya Pak ya. Lumayan panjang ya Pak. Berapa tahun? Ikut aja gimana itu. Ya udah berapa tahun berarti Pak bekerja di pegawai ini sampai ke direkturnya gitu. Jadi kalau dulu tuh kan dokter itu langsung terangkat, namanya PDT pemerintah. Tamat 2000, langsung tugas di, itu enggak, saya kerja di klinik dulu ya, swasta Jakarta, dokter baru lah. Kemudian 2002 baru keluar penugasan PDT-nya di Puskesmas Kota Bangku. Ke Bangko itu berarti pertama tahun berapa itu Pak? Tahun 2002. 2002, udah lumayan lama ya sahabat sehat. Untuk 2004 ada Puskesmas baru buka di Patamuan, pecahan dari Padang Sagu di Sungai Saria. Ada kecamatan baru Patamuan. Karena itu kosong, dokternya sedih tugasnya di situ. Berarti mulai menempati Puskesmas Rumah Sakit M. Yamin ini kapan Pak? 2014. 2014. Waktu itu sudah jadi direktur langsung atau? Saya dari dokter fungsional. Pindah dari Rumah Sakit Padang Pariaman. Oke, berarti sekarang jadi direktur sejak kapan Pak? 2022. Sampai saat ini. Saat ini. Baik sahabat sehat, itu seputar sekilas mengenai narasumber kita. Sekarang kita akan membahas mengenai kehamilan, edukasi 4 terlalu. Mungkin sahabat sehat perlu sedikit tahu apa itu 4 terlalu. Jadi dalam pencegahan selama ini kan angka kematian ibu itu jadi faktor utama ya Pak ya, faktor penentu kesehatan suatu daerah. Indikatornya ya. Ya, indikator utama kesehatan daerah. Dan kita tahu sampai saat ini Indonesia itu angka kematian ibunya masih tinggi. Dan salah satunya yaitu dengan pencegahan, kita memberikan selalu edukasi ke masyarakat agar kejadian kematian ibu ini berkurang. Salah satunya dengan edukasi 4 terlalu. Jadi ibu hamil diharapkan tidak terlalu cepat untuk menikah dan hamil, kemudian terlalu tua untuk hamil pertama, kemudian terlalu banyak punya anak, kemudian terlalu dekat jarak kehamilan ya Pak ya. Mungkin dokter sedikit bisa jelaskan secara umum apa itu dimaksud dengan 4 terlalu dalam dunia kebidanan. Ya, jadi seorang wanita itu kan punya masa subur. Itu kira-kira mulai haid sampai menopause ya. Nah, di masa subur ini produktif ini, bisa hamil dan melahirkan. Nah, supaya
jangan risikonya tinggi, jangan ada fase yang berisiko. Di awal tuh misalnya haidnya mulai umur 12 tahun itu sampai umur 20 itu jangan hamil, kan itu berisiko. Pertama panggulnya belum masih sempit, itu panggulnya belum sempurna, tapi dia udah bisa hamil. Jadi kalau dia hamil usia itu kemungkinan itu di seksio karena panggulnya belum sempurna pembentukan tulangnya, ya. Berarti beresiko untuk kalau seksio berarti kan udah berisiko tuh, pesertanya udah berisiko nanti. Kemudian mental kematangannya, ya rata-rata tuh wah minta ampun, anak-anak si cengeng tadi dampingin terus ini nggak bisa dia sanggup melahirkan itu, ya. Jadi itu kita yang terlalu muda ya umur 20 ya. Nah kemudian jangan terlalu tua. Karena secara fisiologis manusia itu ada fase fase puncaknya umur 35 sampai 40. Di atas itu sudah mulai menurun. Jadi untuk kehamilan, karena kehamilan itu terjadi perubahan metabolisme namanya. Jadi sistem tubuh itu kan berubah drastis begitu ada beban tambahan dengan adanya anak dalam rahim seorang ibu. Nah ini sanggupnya di bawah umur 35. Kalau di atas 35 itu kan berisiko karena mulai ada penyakit-penyakit yang namanya degeneratif, penyakit yang karena penuaan. Karena manusia mulai tua itu 35 ke atas itu. Puncaknya 40 udah mulai turun. Iya. Nah, karena kalau dia hamil juga ketika umur 35 ke atas bisa menjadi hipertensinya, obesitasnya, ya. Banyak komplikasi, dislipidemia, banyak penyakit lain yang secara natural, secara fisiologis itu memang muncul pada manusia. Nah, salah satu pencetusnya hamil nih, maka dianjurkan jangan hamil ketika umur 35. Nah, itu terlalu yang tuanya ya. Kemudian terlalu dekatnya. Ya, jadi terlalu dekat itu artinya tidak ada space yang cukup memberikan waktu bagi kakaknya yang baru lahir dan ibunya untuk kembali ke fase wanita normal, ginekologi artinya. Jadi fase ginekologi belum hilang, udah hamil lagi. Jadi dihantam terus dengan hamil itu kan terjadi perubahan drastis pada semua sistem ibu. Jadi misalnya hamil tiap tahun nih, baru hamil datang lagi, berubah lagi hormonalnya itu sempat kembali normal. Itu secara medisnya, belum secara sosialnya. Ibunya belum sempat baru lepas nih anak baru 1 tahun, baru mulai mandiri anaknya, ibunya baru mulai aktivitas yang lain, udah hamil lagi. Maka si ibu perhatiannya akan banyak terpecah. Itu untuk perkembangan si anak dan untuk mental ibu yang tadi itu. Jadi kita jarakkan 3 tahun lah paling tidak. Jadi hamil itu idealnya kita pilih umur 20 sampai 35. Nah itu jadi 15 tahun. Kalau bisa 15 tahun itu sekali 4 atau 5 tahun, jadi anak itu dikira 3 atau 4 itu idealnya. Terlalu banyak juga nggak? Iya, terlalu banyak juga nggak sanggup ibunya karena kan berisiko. Itu yang terlalu banyak itu artinya ya lebih dari 4 tadi. Ya, kalau bisa 3 itu paling idealnya, 2 atau 3. Jadi tadi secara garis besar ya Pak, kita itu nggak boleh terlalu muda, kemudian terlalu tua hamil, kemudian terlalu dekat jarak salinan dan terlalu banyak punya anak. Mungkin kita kupas satu-satu Pak. Pertama terlalu muda. Tadi Bapak bilang bahwa terlalu muda itu pertama risikonya terjadi mungkin bisa seksio karena rongga panggulnya belum bisa untuk lahir sempurna, lahir normal. Sementara mungkin dia bisa secara biologis hamil ya Pak, di rongga panggulnya. Kemudian mentalnya mungkin masih intinya belum matang. Nah, secara kebidanannya Pak, selain itu lebih spesifiknya remaja itu kenapa sih mungkin apakah dari faktor ekonomi atau anemianya atau bagaimana risiko terhadap orang ibu hamil yang hamil muda ini Pak? Apa risikonya, kemungkinan lebih rincinya mungkin lebih. Ya, jadi tadi udah dibahas sebenarnya. Jadi dari semua sisi itu tidak ada bisa merekomendasikan hamil pada usia muda ini. Sisi apa sih? Sisi medisnya tadi, ya pembentukan panggulnya belum sempurna. Segi mentalnya, karena dia masih belum, orientasinya masih perkembangan hidup, ya masih belum siap dia mengelola rumah tangga, mengelola anak, gitu ya. Nah, kemudian dari sisi apa lagi kita maunya? Dari sisi fisiologisnya tadi itu panggulnya masih
belum sempurna pembentukan tulang-tulangnya, sehingga mungkin besar akan disiksil. Nah, jadi kematangan mental itu juga penting, gitu, karena kesiapan dia untuk menjadi ibu. Sakitnya mungkin dari mental-mentalnya, dia mungkin malas untuk makan gitu kali ya Pak. Kemungkinan untuk lahir badan lahir rendah mungkin ada. Bisa, karena untuk merawat diri itu kan dia belum ngerti itu. Mana yang makanan sehat, mana yang perilaku hidup sehat. Dia belum terlalu memahami. Contoh ketika hamil, dia harus mengkonsumsi makanan-makanan tambahan, mulai dari black FA, kontrol teratur ke tenaga kesehatan, ya, kemudian memperhatikan tanda bahaya untuk dia. Apa dia sudah sesiap itu mendeteksi sendiri dirinya kalau ada tanda bahaya pada kehamilannya. Karena untuk fokus ke dirinya aja belum penuh ya Pak ya, apalagi dia untuk fokus pada kehamilan. Kehamilan adalah anugerah, tapi dia tidak mampu menyiapkan secara baik ya Pak ya. Iya, siap ya, karena nanti teman-teman itu masih usia remaja, teman-teman itu masih gajah main, masih gajah ini, masih itu, nah, dia sudah hamil, nah itu yang kita hindari. Karena nanti memang juga bisa terjadi anemia tuh hubungannya. Dia nggak ngerti, tanpa harus minum tablet itu kan nggak enak. Iya. Nah enak kalau bukan karena kesadaran itu obat untuk memperbaiki keadaan kondisi itu, kita pasti malas minumnya. Dan minum obat itu nggak gampang, karena nggak ada sakit, nggak ada apa-apa, minum teratur bisa nggak tuh tiap hari? Iya. Lagi dia ego masih tinggi. Iya. Nah itu ininya itu yang harus dipahami bahwa memang terlalu muda itu kita hindari untuk kehamilan, berbagai faktor yang tadi. Kemudian kandungan di usia tua tadi Pak, kami mama di atas umur 35 tahun. Ya. Itu dampaknya itu bagaimana secara ya seperti tadi itu. Jadi ketika hamil itu terjadi perubahan fisiologis pada tubuh seorang wanita, ya. Ada hormon yang meningkat, ada hormon yang berkurang, ya. Sehingga itu mempengaruhi cara kerja tubuh. Contohnya aja orang hamil itu dia akan men-stok cairan lebih banyak. Ya, kalau dia 35 ada bakat jantung misalnya, dia nggak sanggup itu bisa muncul. Ada bakat hipertensi akan bertambah hipertensinya. Kenapa tubuh men-stok cairan? Ini ada jalur baru nih, namanya plasenta dan anak. Darah nggak cukup. Jadi itu contoh-contoh yang sederhana saja. Belum kita bicara secara hormonalnya lagi ya. Beban tubuh yang lain. Kemudian ya sistem fisiologi tubuh ya, ada perubahan pada kehamilan itu, yang itu siapnya tubuh menerima ketika optimalnya 20-35. Begitu 35, tubuh sudah tidak terlalu adaptif, tidak terlalu bisa optimal menerima perubahan kehamilan itu intinya. Contohnya nanti kalau ketika melahirkan dia bisa terjadi HPP, banyak kaitan yang lain. Kenapa HPP? Rahim itu udah lelah, mungkin udah hamil berapa kali, sehingga pas dia kontraksi setelah melahirkan dia bisa terjadi PP namanya, kontraksi tidak sempurna, atau kalau tidak sempurna menyebabkan plasentanya lengket. Nah, lepas plasenta itu lepas karena ada kontraksi namanya. Jadi rahim itu mengecil, plasenta tetap, sehingga terjadi pergeseran antara dinding plasenta dengan dinding rahim, itu menjadi melepasnya. Kalau kontraksi tidak optimal dia akan nggak lepas. Nah itu namanya retensi plasenta, itu satu masalah lagi. Berarti lumayan banyak yang akan dihadapi ibu yang hamil di atas 35. Perdarahan, belum lagi muncul penyakit lain, hipertensinya, diabetesnya. Diabetes muncul, pencetus. Diabetes dengan kehamilan berteman. Hipertensi dengan dia punya penyakit itu dengan kehamilan berteman. Nah, sementara penyakit ini rata-rata muncul pada manusia itu. Orang hamil kan bisa hipertensi kalau mama kan. Kenapa munculnya itu? Kita belum 40, makin tua kita muncul penyakit itu. Orang yang sehat-sehat tahu jantung dia. Atau dislipidemia, obesitas dia, gangguan triglisida kolesterol bahasa kitanya, atau kolesterol belum enggak, ya emang begitu perjalanan hidupnya. Tubuh itu begitu, tubuh itu mulai menua. Tubuh kita menua, nggak bisa kita begitu terus. Jadi idealnya kehamilan itu sebaiknya jangan usia kita mulai menua, karena usia menua kita sudah mulai mungkin udah banyak penyakit yang mulai datang ya Pak ya. Justru akan memperberat penyakit tadi dan kehamilan. Iya, muncul penyakit tadi. Begitu juga kalau gimana dengan anak yang lahirnya kurang dari 2 tahun tadi Pak? Iya, terlalu dekat. Iya, belum terjadi pemulihan, ternyata dia harus hamil lagi. Belum sempurna keadaannya, kehamilannya, proses tubuhnya belum membaik, ternyata dia hamil lagi ya Pak ya. Terus akan mempengaruhi sistem dalam tubuhnya. Iya.
Karena tubuh wanita itu maka ada OG ya, obstetri dan ginekologi. Itu kan dua tuh. Iya. Sebenarnya sama. Tapi ketika hamil namanya obstetri. Ya. Ketika ada hamil namanya ginekologi. Nah, ketika obstetri, tubuh akan jadi ginekologi lagi tanpa ada anak. Bagusnya agak lama di ginekologi ini, sehingga istirahat rahim tubuh tadi, bukannya rahim semuanya istirahat, pemulihan lagi, sehingga penerimaan yang baru dia lebih siap lagi. Tapi begitu dia ginekologinya belum selesai, obstetrinya masih ada bawa hormon hamilnya, udah datang lagi anak yang baru, begitu terus. Itu satu sisi ya, itu mengakibatkan tubuh itu nggak sanggup. Ya. Kemudian untuk anaknya belum mandiri, itu kualitas anaknya. Awet ibunya juga. Ada balita 3 di rumah. Kita tahu balita itu bagaimana ini. Harus fokus ya. Fokus kita semuanya, lingkungan, orang tua, anak itu. Balita tuh berat ininya, rawatnya. Ada yang setahun, ada 2 tahun, ada 3 tahun di rumah. Nah, bagaimana itu ininya? Kan itu menyebabkan gangguan pada kehamilan terlalu dekat ini. Ya, berarti jawaban Bapak tadi juga jawaban dari kenapa anak itu sebaiknya tidak terlalu banyak ya Pak. Ya. Pola pengasuhan kita, umpamanya satu anak itu kita asuh itu butuh perhatian yang full karena dia ada dalam satu keluarga anaknya lebih dari 1 atau 3. Jadi itu akan tidak maksimal dalam pengasuhan ya Pak ya. Betul. Nah, sekarang kira-kira apa sebaiknya langkah dari seorang ibu agar keadaan yang berisiko ini tidak terjadi, Pak? Ya, itu tadi ibu itu menyadari yang 4 tadi, dia sendiri yang self assessment kan reproduksi itu pada wanita. Ya, wanita harus sadar bahwa ini adalah untuk kebaikan dia. Iya, dan kebaikan semuanya. Karena wanita itu di rumah tangga itu ibu itu perannya sentral. Begitu dia udah mulai patologi atau error lah, akan pengaruh semuanya. Masalah keluarga. Semuanya bermasalah itu. Nah, maka dia harus stabil nih ibunya nih, harus sehat. Nah, maka dengan cara mengatur sistem reproduksi tadi. Jadi kapan sebaiknya kapan dia merencanakan kehamilan. Nah, maka dianjurkan ada namanya family planning, keluarga berencana. Jadi saya bahas sedikit family planning ini. Jadi family planning ini dibuat macam-macam. Nggak ada yang terbaik, nggak ada yang lebih baik, nggak ada. Beda-beda tiap orang. Maka dibuat macam, ada pil, ada KB, ada suntik, ada IUD, bahkan ada yang ngetak steril. Semuanya fungsinya beda-beda. Nah, makanya mana yang ya coba saja mana yang lebih cocok. Nah, itu ininya. Masing-masing kita beda kondisi dan situasi. Ya, itu yang harus kita mengerti ya. Terus sedikit lagi Pak, pemeriksaan kehamilan di Puskesmas kan sekarang pemerintah menganjurkan minimal 6 kali selama kehamilan. Kalau menurut Bapak, kenapa kita harus minimal 6 kali? 1 kali di trimester pertama, 2 kali di trimester kedua, dan 3 kali di trimester ketiga. Itu kenapa harus 6 kali selama kehamilan? Ya. Itu 6 kali itu sebenarnya standar minimal. Tanpa ada kelainan. Nah, itu lebih jadi jangan beranggapan 6 kali ya udah 6 kali aja. Iya, kalau perlu 10 kali. Kalau perlu tiap bulan, kalau perlu tiap minggu, kalau perlu sebenarnya. Nah, karena nanti dokter ada melakukan selektif kan, perlu atau enggak evaluasi minggu depan atau sebulan lagi. Ya, karena memang kontak dengan tenaga kesehatan itu harus ibu hamilnya harus engage sebenarnya, harus dekat. Intens. Nah, tanpa ada tanpa merasa ada sekat. Jadi di dalam bidan, dokter di layanan primer ini supaya lebih dengan pasien hamilnya lebih wise, lebih nyaman pasien berkomunikasi dengan dia. Perlu yang sistem kita buat namanya rumah sakit tanpa tembok, hospital. Jadi pasien dengan dokter ini komunikasi kapan saja bisa. Ya, tengah malam dia apa nih cairan sakitnya apa nih, langsung ditelepon. Itu kan bahaya tuh. Udah ada inovasi diamnya Pak. Itu udah inovasi seluruh Indonesia tuh. Saya kan Objinsos itu. Jadi Objinsos satu jargon kita rumah sakit tanpa dinding. Jadi pasien dengan tenaga kesehatan tuh boleh kontak kapan saja, dan alhamdulillah sekarang alat itu udah tersedia sekali. Yang namanya WA itu ada videonya, gambarnya bagus kan, video kan. Jadi pasien itu bisa lihat video kan. Lalu perutnya berapa besarnya, nampak itu setelah kita live melihat dia saat kita hadir.
Berarti intinya pasien itu merasa selalu bisa dekat ya. Bila ada keluhan dia bisa langsung nggak merasa terputus. Nggak terputus dan dia nyaman, nggak ada sekat, nggak ada ini. Makanya kita tenaga kesehatan harus welcome, harus menerima ibu hamil itu seorang pasien yang butuh pertolongan dengan bermacam gayanya lah. Banyak gaya itu, ada yang sebentar tanya, makin lama tanyanya, makin banyak tanyanya. Nah begitu, tapi memang begitu kenyataannya. Dia butuh, karena apa? Sebenarnya itu tanggung jawab kita. Mau dia nanya kita, itu syukur itu. Kenapa? Itu kita yang punya tanggung jawab, pekerjaan kita itu. Mulai proses persalinannya, kehamilan, nyawa dia, pokoknya morbiditas dan mortalitas ibu hamil itu tanggung jawab nakes. Mulai dari saya sampai tenaga kesehatan bidan di iya, itu punya kita. Jadi mau dia konsultasi itu alhamdulillah. Jadi jangan kita anggap oh ini cerewet sekali, banyak sekali tanyaannya, jangan begitu. Apalagi sekarang informasi bisa didapat di mana-mana ya Pak. Justru bagus kalau pasien mengkonfirmasinya ke tenaga kesehatan. Banyak dongengnya itu, banyak hoaxnya itu. Kalau hanya percaya ke medsos itu akan merugikan pasien itu sendiri. Iya, banyak sekali dongengnya di luar itu. Di medsosnya harus kita klarifikasi dan kita berikan pencerahan. Kadang cara pandang benar itu pengertiannya sama. Jadi asumsinya sama. Air kelapa, mana nanya air kelapa boleh nggak Pak? Menurut saya air kelapa itu paling bagus di atas dunia ini. Air kelapa paling bagus tuh, boleh. Mungkin nggak ada nggak penyakit yang melarang air kelapa? Saya nggak ada. Masa ada nanya kan hamil air kelapa boleh? Nanas bagaimana nanas? Putihan nggak ada nanas itu boleh putihan. Nanas itu vitamin C terlalu tinggi, asam bisa merangsang asam lambung, bahkan merangsang kontraksi bisa. Tapi dibantu salinan dalam terasa itu nanas bisa boleh saja. Mungkin banyak lah yang harus kita pasien itu harus komunikasi dan terima. Kalau dia salah yang ya itu ininya pencerahan bagaimana. Menarik sekali sahabat sehat perbincangan kita sama Bapak Mutiara Islami. Semoga apa yang disampaikan Bapak Mutiara Islami tadi bisa membuka mata kita bahwa kesehatan itu penting dan kita memang menjaga setiap detik anugerah yang diberikan Allah berupa kehamilan tadi dan tidak terputus untuk selalu mungkin berkomunikasi dengan tenaga yang lebih kompeten atau tenaga kesehatan kapan saja dan di mana saja. Jadi sahabat sehat jangan lupa untuk selalu mencari informasi yang benar dan update. Jangan murah terpengaruh dengan media sosial yang malah merugikan sahabat saya sendiri. Baik Pak Mutiara Islami, menarik sekali apa yang kita bahas hari ini. Mungkin lain kali kita akan membahasnya lebih menarik lagi. Dan terima kasih atas yang Bapak sampaikan tadi. Rasanya kalau kita bicara mengenai kehamilan tidak cukup waktu ya, nggak ada habisnya. Tapi karena berbuang waktu juga, mungkin sesi kali ini kita batasi dulu. Nanti kita akan lanjutkan di season berikutnya. Saya Roza Ismani, host dari Cilote Sehati Puskesmas Kuretaji mengucapkan terima kasih kepada sahabat saya semua. Cilote Sehati, sehat itu berarti loh.